Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi atammi syahadah wa ala alihi wa ashabihi khairi ibadillahi fil qiyadah wa ala tabi'in wa tabi'in ila yaumil intihai awqatil ibadah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, sematan jarin tiang yang mahadukan terhormat, atas nama keluarga besar daripada almarhum Bapak Muhammad Amir yang menyampaikan terima kasih yang seterusnya pada peluru kami, sesampun berpartisipasi dengan pikiran, tenaga maupun harta, sehingga makaman jenazah almarhum sampun tiang pelunggu selesaikan dengan sebagus-bagusnya. Mudah-mudahan selaku partisipasi tiang pelunggu niki tercatat sebagai taman amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar dicatat, tapi mendapatkan balasan jauh lebih besar daripada apa yang diketahui oleh para malaikat. Apabila terdapat keliruan dan kehilapan sewaktu keluarga menerima kehadiran kami, baik di pengadilan Sohibul Musibah untuk bertaziah di masjid maupun makbarah, keluarga lunas maaf sebelumnya. Setetu-tetunya keluarga sampun mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran kami dengan semulia mungkin. Namun keluarga yang sedang dirundung oleh rasa duka niki tidak mampu merealisasikan selaku rencana pemuliaan ke, maka tanpa maaf daripada pelunggu kami, keluarga akan senantiasa merasa bersalah, sehingga hal itu akan membuat keluarga semakin merasa berduka. Oleh sebab itulah, sebagai hamba Allah yang beriman, al-afu minkum khairun minal maddah, pemberian maaf dengan tiang pelunggu bagi orang yang sedang merasakan dirinya bersalah lebih bagus daripada sekedar diberikan materi. Hampir seminggu 2 kali 3 kali tiang pelunggu memasuki makbarah niki dengan sebab jamaah tiang pelunggu laki maupun bini terus berpulang ke rahmatullah, melanjutkan perjalanan di alam barzah, karena tiang pelunggu yakin bahwa mati ini hanya sekedar proses perpindahan daripada alam duniawi menuju alam barzah. Di alam rahim tiang pelunggu hidup dalam bentuk yang lain. Di alam roh tiang pelunggu hidup dalam bentuk yang lain. Di dunia niki pun tiang pelunggu hidup sebagaimana yang tiang pelunggu rasakan makin. Di alam barzah kehidupan tiang pelunggu berbeda lagi dengan sewaktu di dunia. Namun barzah adalah merupakan awal daripada tiang pelunggu menerima balasan daripada amal saleh yang tiang pelunggu lakukan sewaktu hidup di dunia. Orang yang berbuat salah pun akan menerima balasannya. Maka kita umat Islam, umat Muhammad SAW, mudah-mudahan hanya yang terbalas kebaikannya saja, tetapi kesalahannya terampuni. Karena tiang pelunggu disolati, lalu didoakan, lalu diantarkan ke makbarah niki juga didoakan, dilengkapi dengan hadiah pala kalimat thayyibah yang menyebabkan tiang pelunggu semakin aman dan nyaman di alam barzah. Oleh sebab itu mudah-mudahan semua keluarga tiang pelunggu yang dikuburkan di makbarah niki tidak merasakan yang namanya kesulitan makbarah. Tiang pelunggu memang yakin azab kubur itu ada. Ampunan seperti arak ngekik murtad baru ya, arana Saifuddin Ibrahim yang dia sadu arah azab kubur.
anti leparan bahwa Nabi tiang peluru doang si menerangan arah azab kubur. Nabi-Nabi Rasul selain dinarak menerangan azab kubur ini. Tapi sebab dengan dinuah pada dengar ongkat Nabi Ibrahim, dinuah dengar ongkat Nabi Musa, dinuah dengar ongkat Nabi Daud, isi menjelaskan tentang siksa kubur ini kiara. Cuma apabila bertanya kepada sama tiang peluru Muslim, seolah-olah ia menjebak. Karena tiang peluru kan memang tiang peluru sangat memperhatikan sabda Nabi tiang peluru. Tidak pernah membaca apa yang dikatakan oleh Nabi Daud, oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Salah sopok kisah Bapak Ibu, sewaktu Nabi Ibrahim arah di dalam mihrab. Dan menuah selesai wirid, Nabi Ibrahim pun sugul. Hampir lenting lawang niki dengan gembok si sangat pelik. Jendela-jendela tertutup. Kemudian waktu nasi sama Nabi Ibrahim alaihissalam, bukalah pakem niki maratan biasa, tiba-tiba arak sopok dengan di dalam balik nikah jauh. Saya isi ini maka kita masuk balingkun. Beli dengan pertama, kata Nabi Ibrahim. Jauh, aku lihat pertama lagu pertama. Saya namang sida dengan si tuang balik. Jauh, karena aku tuang balik maka depan dengan tuang balik ke depan namang sida. Saya tuang balik sekarang sida dengan si tuang sida. Dalam Allah Taala kenana ni. Yang terus kau jelok si Nabi Ibrahim sampailah pada suatu pengakuan bahwa tiang niki malakul maut, bukan buat nyawa. Terus mangkin niki nanti masuk pelingada datang di patiang hanya sekedar memberikan peringatan. Dia deman sewaktu legen kesugulan ruh bahasan malakul maut. Nah kedokter beda itu coba dipenggikan mumbe penampilan dia waktu dia si datengin dengan seberi iman sigen sugulang rohnya beriman dan beramal saleh. Namun marah niki pekalian pelingada ke Rasulullah bila ada pedem semendak. Dengan pada semendak langsung berubah berpenampilan sangat tampan dan gagah, menebar senyum yang sangat-sangat menawan. Ampun minyak semunas di darat ketika pada hampir berbahasa Nabi Ibrahim sekedar niki doang dari nikmat surga sampun cukup dan narak nikmat-nikmat selain bahasa Nabi Ibrahim sekedar menyaksikan mara penampilan ini. Lalu mungkin coba diberikan berbagai penampilan pelengkapnya lewat waktu itu mendatangi dengan kafir, dengan jahat, sehingga sebulan rohnya. Lalu nikah jak sampunan, ada kalian marah nikah Rasulullah, jangan ditahan. Hasilnya biar dia lengkap pengetahuan tiang, pengalaman tiang. Lalu marah nikah sila, pada semenang, dengan pada semenang disuruh meleng sangat berubah total. Penampilan daripada malaikat maut niki dinara obos dan gambaran sesuai yang menakutkan. Itu yang tunggu membayangkan raksasa misalnya dengan mata melotot bagikan jenuh. Kemudian giginya bertaring marah bulldozer. Kemudian bulu-bulu pun gimbal. Nanti bilang pekat. Embuna si paling bes menyebabkan Nabi Ibrahim langsung palang. Tidak merubah penampilan Syekh Malakul Maut, anti dulu Nabi Ibrahim, ngasih Nabi Ibrahim. Dia doang dari siksa dengan dia dalam kubur sampai ke neraka marahnya ke dia narak lebih. Cukup dia dari siksa dengan bahasa daripada Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa mulai dengan kubur dengan isi jahat akan mendapatkan azab. Ini salah satu daripada contoh bahasan daripada Nabi Rasul selain daripada Nabi Tiaplu Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini adalah merupakan salah satu contoh. Lagu Saifullah Ibrahim ini sengaja menjebak karena tahu dengan dia dapat perhatian ongkat daripada para Nabi Rasul selainan. Hanya Nabi Tiaplu sering Tiaplu baca sabdanya hanya berketuan. Coba selain daripada Muhammad pun. Siapa Nabi Rasul yang menerangkan ada hisab kubur?
Kalau ada mereka itu saya percaya ada siap kubur. Nah inilah yang karena menjebak Bapak Ibu untuk nanti, untuk merubah mental daripada kaum muslimin. Ya kadang-kadang ini hanya Nabi Muhammad doang senerangan tentang arah azab kubur. Niki ya miliknya sih Saifullah Ibrahim niki. Maka lamun yang perlu berhadapan ke jemaah nikah, yang perlu langsung tanpa berkata-kata panjang dengan suatu keyakinan bahwa memang dia perlu Nabi Rasul silainan dan tahu sabdanya tentang azab kubur sebab cukup dengan sabda Nabi Muhammad doang sapun cukup. Dia perlu kita dengan terangan Nabi Rasul silain. Karena kehadiran beliau ini telah menyimpulkan seluruh syariat daripada para Nabi Rasul terdahulu. Makanya perlu dia perlu butuh keterangan daripada para Nabi Rasul terdahulu tentang keterangan azab kubur itu. Nah, inilah sebagai salah satu contoh daripada dengan isi dengan mengakui arah siksa kubur. Sehingga ia berpikiran komunis, materialistis. Sehingga lamun yang tubuh mati ini, awak tua mati apa dengan siksa itu tepuk pada pun di neraka idaknya. Di neraka idaknya sembarangan. Padahal di dalam sebuah ibarat kasratu izamil mayiti ka kasratihi hayyan. Ente tolak mayit dari segi hukumnya marantaka molakan tolak dan masih hidup. Dari segi perasaan sakitnya pun marantaka marantan perasaannya waktu hidup. Apabila roh mendapatkan azab, maka jasad si arak di dalam tanah ini pun mendapatkan sakit. Marang ini sudah marang para ulama Bapak Ibu. Misal mantul ini kan yang perlu dengan anak. Anak yang perlu sakit, dia tidak sakit. Pasti. Anak yang perlu disangsara, minut yang perlu sakit. Lewat pun yang perlu mimpi misalnya, mimpi bukan roh yang perlu. Mimpi, tempat padat misalnya yang perlu, roh yang kazan itu, awak yang perlu pun minum rasa sakit. Sebaliknya roh yang kazan itu memimpikan sesuatu yang membahagiakan, maka awak yang perlu minum senang. Buktinya adalah apabila yang perlu mimpi basah. Kan hanya sekedar roh ini dibedai. Lalu awak yang perlu pun sampai berkewajiban mengangkat hadas janabah lantaran mimpi ini. Inilah memang roh sampun terpisah daripada jasad. Apabila roh mimpi mendapatkan hukuman di alam barzakh, alam barzakh itu berbeda dengan longkak kubur. Alam barzakh itu berbeda alam sendiri. Longkak kubur itu adalah longkak. Apabila sisa jasad roh yang tumbuh di dalam alam barzakh, maka jasad secara alam longkak kubur itu pun menuju kesakitan. Oleh sebab itulah yang sungguh kepada Nabi Daud alaihissalam, salatun man lahu tubatu, arak perlu manusia isi mendapatkan perlu macam tuba. Tuba itu artinya bahagia. Arak si mengatakan tuba itulah ismu syajaratin fil jannah. Pertama sekali, man ja'ala aisyahu zadan lil ibadah, ialah dengan menjadikan kehidupan ini jadi bekal untuk beribadah. Jadi seandainya lengkap yang perlu beribadah, yang perlu jadikan sebagai bekal beribadah, itu berarti yang perlu termasuk orang bahagia. Tuba man qaddama ba'da mautihi min qabli mautihi, ialah selamat dan bahagia dengan si mengutamakan nasibnya setelah mati daripada nasibnya setelah hidup, sebelum hidup, sebelum mati itu, waktu masih hidup. Artinya kehidupan yang tunggu ini boleh jadi yang tunggu samsara untuk nanti, untuk meraih kebahagiaan akhirat, kebahagiaan alam barzakh. Kemudian si ketelu, tuba man kanat hayatuhu lil ibadah, sangat bahagia dengan kehidupannya hanya untuk beribadah. Apabila yang tunggu Bapak Ibu tetap beraktivitas berupa
aktivitas duniawi, lalu akan bernilai ibadah apabila tiang keluar niatan untuk beribadah. Nanti pun profesi tiang keluar, nanti pun pegawaian tiang keluar, usaha untuk mencari kehidupan ini, niatan untuk beribadah maka bernilai ibadah. Maka inilah sebenarnya pelajaran-pelajaran yang tiang keluar harus petik ketika tiang keluar memasuki area makbarah. Sehingga apabila tiang keluar kembali, maka terjemahan daripada sebuah kematian ini yang perlu terjemahkan dalam bentuk iman dan amal saleh. Ini artinya Bapak Ibu yang kelungguh yang masyarakat lebar kubur terus menerus meninggal dunia beberapa bulan terakhir ini sebagai mengantarkan tahun 2020 dia dari keluarga yang kelungguh lagi ini banyak meninggal dunia. Sebenarnya yang kelungguh kangen sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah-musibah ini, karena memang marah itulah hakikat marah kita bahasa Rasulullah. Apabila Allah Ta'ala mencintai satu kaum, selalu letak turunan musibah sebagai ujian, peringatan, meningkatkan keimanan dan amal saleh. Termasuk almarhum itu keluarga besar daripada almarhum, bukan saja keluarga almarhum yang diuji, tetapi semua yang kelungguh untuk diberikan pelajaran. Maka mudah-mudahan almarhum adalah keluarga yang sekian kita antarkan ke makbarah ini, maka bila ada pada waktu hidupnya terlontar sepatah dua patah kata yang mungkin menyebabkan pelungguh merasa tersinggung, tersakiti atau dirugikan atas nama keluarga besar daripada almarhum, yang lunas pelungguh sami telah maafan kemudian marah dikemasi apabila almarhum menyisakan utang sedeman sempat informasi yang tepat yang pelungguh si merasa mengutangkan suatu ataupun si berutang kepada almarhum, silahkan pelungguh bersilaturahim kepada keluarga besar daripada almarhum untuk menyampaikan informasi utang-utang yang ditinggalkan oleh almarhum ini untuk kita selesaikan secara keluargaan dan secara islami demi perjalanan hidup almarhum dalam barzakh tidak terjegal oleh sebab adanya utang yang belum terlunasi. Kemudian tentu walaupun setiap kali yang perlu menyaksikan ada keluarga yang tunggu yang ditinggalkan oleh keluarganya, mereka juga bersedih tapi juga bersabar. Tidak berarti dengan seringnya yang perlu menyaksikan kematian ini, apabila yang perlu mengalaminya kematian keluarga tidak akan bersedih. Itulah merupakan sesuatu yang wajar. Tetapi sedalam pun kesedihan yang ada dalam hati yang pelungguh akan sirna bila disandingi dengan sebuah kesabaran yang utuh. Karena yang pelungguh sadar bahwa bersabar itu adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala besar kepada tiang pelungguh yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Marahika Yesibot yang sampaikan dalam kesempatan ini, maka untuk mengakhiri atur tiang kami pelungguh sami sekali malik kita menghadiahkan pahala al-fatihah buat almarhum, buat seluruh keluarga yang keluar yang kuburkan di makbarah ini. Semoga dijadikan kuburnya taman di antara teman-teman surga, bukan menjadi jurang neraka. Lalu bersama para ulama dan aulia, para siddiqin, wasyhada, wasyolihin, nanti yang keluar dimasukkan ke dalam surga. Bi barakatil Fatihah.